Nah, sekarang kita punya penengah yang menggabungkan rasa-rasa yang ada dari masing-masing fitur. Nah, ini lebih kayak teman-teman punya potongan gambar gitu ya, potongan gambar. Nah, misalkan nanti kita potongan gambar itu kita potong-potong kecil gitu ya. Misalkan potongan 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan session recap terkait deep learning. Nanti aku akan share ke teman-teman basic knowledge, di mana teman-teman akan aku share terkait introductory dari deep learning itu sendiri, termasuk nanti aku akan share simulationnya seperti apa. Lalu sebelum lagi, mari kita coba explore untuk sesi kan kita explore ya. Oke, aku akan memulai dari gambar Spotify chart di sini ya. Nah, kalau misalkan kita buka Spotify charts, itu biasanya ada top 200 sama viral 50 gitu ya. Dan kita bisa lihat nih lagu-lagu apa nih yang lagi terkenal nih di periode tersebut, baik secara daily, nanti monthly, dan yearly, dan seterusnya. Bahkan kita bisa select filternya apakah global, seluruh dunia, atau misalkan cuma Indonesia aja, atau misalkan di berbagai negara tertentu, seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa ngeprediksi lagu mana yang akan viral gitu ya. Bayangkan teman-teman sebagai seorang data scientist ya, di sini aku memulainya ceritanya di Spotify. Kalau misalkan berbicara data scientist Spotify, berarti teman-teman ada akses detail dari informasi lagu-lagunya dong. Mulai dari charts-nya, terus persentase disability-nya, valence, energi, dan seterusnya sampai gender. Seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa melakukan kuantifikasi kalau misalkan lagunya mau viral itu berapa persen ini, berapa persen ini, berapa persen ini, nah seterusnya kan. Misalkan kita ngeprediksi dengan apa? Kalau misalkan teman-teman ikut di berbagai video sebelumnya yang aku jelaskan, kita pakai namanya supervised learning gitu ya, untuk ngeprediksi apakah dia Spotify chart-nya itu masuk apa gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih dengan menggunakan klasifikasi misalkan, ataupun kita bisa juga menggunakan regression linear ya, itu based on teman-teman mau gunakan metodologinya apa, seperti itu. Cuman itu bukan jadi fokusnya kita, tapi yang fokusnya kita adalah kalau misalkan kita mau prediksi peringkat dari Spotify-nya itu sendiri, pasti kan ada variabel pendukung yang mengindicate si chart-nya itu mau berapa. Contohnya misalkan dari segi disability-nya, misalkan di sini 20%, cuma dia punya bobotnya itu adalah 0,1 misalkan gini. Terus valence ini 40%, punya bobotnya 0,2, dan seterusnya sampai gender gitu ya, yang mengkuantifikasi scoring dari Spotify chart. Nanti tinggal dikali, misalkan 20% dikali 0,1 ya, terus ditambah 40% dikali 0,2, dan seterusnya sampai mendapatkan skor Y-nya itu misalkan 5 gitu. Nah, ini nanti nanti dia kalau misalkan indikasinya kayak gini, dia bisa jadi di chartnya tuh di urutan ke-5 misalkan gitu prediksinya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, fitur itu langsung menuju ke target kan, secara paralel. Agree ya? Maksudku nangkap ya, maksudnya artinya kita tidak melihat korelasi antar fitur. Jadi misalkan disability dengan valence itu di comparison terus nanti ntar masuk ke Spotify, enggak, tapi kita lihat dari masing-masing feature itu ke Spotify chart. That's why di dalam supervised learning itu tidak ada interaksi di dalam fiturnya itu sendiri gitu ya. Dia bekerja secara paralel, baik antar fiturnya, disability, energi, dan gender, let's say gitu, yang mengindikasi si Spotify chart. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kayak gitu, kita tidak tahu dong, sebenarnya gender sama energi kalau kita combine itu punya suatu pola, yang mana itu bisa mengindicate chartnya itu di urutan berapa.
That's why kita perlu namanya lihat interaksi antar fitur itu sendiri. Misalkan antara female dan male itu punya preferensi lagunya yang berbeda. Mungkin yang male itu akan lebih suka dengan lagu yang jazz ataupun yang rock dan seterusnya. Sedangkan kalau female itu mungkin lagunya pop dan berbagai lagu yang mellow, misalkan let's say seperti itu. Ini nggak bisa dikuantifikasi sebagai ketentuan. Tapi kalau misalkan kita melihat interaksi antar fiturnya, kita bisa tahu kriteria lagu pria, wanita, terus energinya kayak gimana, dan let's say dari segi dance ability dan seterusnya, itu kita lihat. Dan itulah kita akan menggunakan namanya neural network di sini. Kenapa sih ini penting? Menurutku penggunaan dari neural network itu sebagai sub dari deep learning, ya, dimana ini berguna buat kalau misalkan teman-teman menganalisis sebuah gambar ataupun video. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan, itu kan datanya unstructured kan, dalam arti kalau gambar misalkan, emang kan gambar itu memang berbentuk tabel? Enggak kan? Gitu ya. Artinya kalau misalkan kita mau analisis itu dengan menggunakan supervised atau unsupervised learning, itu perlu a lot of times untuk teman-teman menganalisa, lihat keterkaitan antar gambarnya. That's why aku rekomendasi teman-teman untuk nonton videoku di Behind Neural Network. Aku jelasin maksud aku apa sih dari gambar itu sendiri. Nanti aku jelasin antara cat dan dog gitu ya, perbedaannya seperti apa sih keduanya. Seperti itu. In detail, dari deep learning itu gimana sih nge-capture dari interaction-nya gitu ya. Nah, misalkan kita punya berbagai variabel ya, dan ada dance ability, ada energi, terus ada gender. Nah, sebelum dia masuk ke Spotify chart di sini, dia ada satu kotak yang melihat hubungan antara energi dengan gender. Seperti itu. Nanti dia akan menghasilkan mungkin ini jadi misalkan energi gender gitu ya, misalkan. Yang merupakan gabungan antara energi dan gender. Nah, kotak ini yang disebut dengan nama hidden layer. Jadi kita melihat interaksi nih antara energi sama gender dulu, baru nanti gabungan keduanya akan mengkuantifikasi dengan urutan dari Spotify chart itu sendiri. Seperti itu. Pertanyaannya adalah gimana caranya untuk mengkalkulasinya, seperti itu ya. Nah, dengan adanya hidden layer sebenarnya kita bisa tahu lebih dalam sesuatu yang tidak terlihat, seperti itu. Kan kalau misalkan sebelumnya kan ini cuma dua aja nih, energi sama gender. Sedangkan aplikatifnya itu nanti bisa lebih banyak hidden layer yang menggabungkan berbagai fitur yang ada. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat interaksi antar fitur secara lebih baik lagi, dan supaya hasil dari Spotify-nya itu akan lebih oke dan lebih maksimal ke depannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengembangkan model neural network, salah satu indikator yang menurutku penting adalah jumlah sizing dari data itu sendiri. Semakin datanya semakin banyak, model prediksinya akan lebih baik. Dan datanya ratusan. Kalau misalnya data ratusan, mungkin aku akan lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan traditional machine learning seperti itu untuk melakukan analisis. Ya, gini, kayak misalkan dance ability dia akan mempengaruhi berbagai hidden layer lainnya, begitupun energi, gitu ya, gender, dan berbagai fitur lainnya. Nanti dari gabungan masing-masing hidden layer ini akan mengkuantifikasi si Spotify chart. Jadi kan ini lebih holistik ya. Kalau sebelumnya hidden layer nggak ada dari masing-masing fitur ke Spotify chart. Kalau misalnya kita menggunakan supervised learning, nah sekarang kita punya penengah yang menggabungkan rasa-rasa yang ada dari masing-masing fitur. Nah ini lebih kayak teman-teman punya potongan gambar gitu ya. Ya, potongan gambar. Nah, misalkan nanti kita potongan gambar itu kita potong-potong kecil-kecil gitu ya. Misalkan potongan 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya. Begini. Nah, nanti potongan 1 ini jadi fitur pertama, ini fitur kedua, fitur ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti setelah ini potongan kecil itu akan jadi lebih kecil lagi. Misalkan kayak gini. Nah, ini gabungan ini adalah gabungan dari 1, 2, 5, dan 6. Misalkan gitu ya. Dan ini 3, 4, 7, 8,
dan ini misalkan 910 dan kayak gitu. Dan mengerucut sampai dia bisa mengkuantifikasi apakah chart itu urutannya keberapa, seperti itu ya. That's why kalau misalnya kita lebih in detail dalam aplikatif dari neural network itu sendiri, ada salah satu contohnya namanya forward propagation. Sesuai namanya, forward propagation itu maju ke depan gitu ya. Nah, nanti juga kita akan kenal namanya back propagation. Nanti in detail aku akan coba jelaskan di part 2-nya dari deep learning itu sendiri. Cuma misalkan kita contoh ya, kita mau prediksi a new song yang akan masuk ke dalam chart itu akan masuk ke ranking berapa gitu ya, dari sisi energi dan number of song release-nya gitu ya. Misalkan dari kayak gini, energinya di 80% gitu ya, terus number dari song yang rilisnya itu ada 3 seperti itu. Nanti ada hidden layer di sini, terus ada output seperti itu ya. Kemudian nanti perkaliannya adalah nanti ada namanya bobot di sini ya, ada bobot. Nah, untuk menghitung si hidden layer gitu ya, kalau sebelumnya kan dari input langsung ke output, nah sekarang ada penengahnya nih. Nah, nanti dihitung nih hidden layer pertama ya, dan hidden layer kedua. Hidden layer pertama dihitung dari si 3 dikali minus 0,1 ditambah 0,8 dikali 1. Dapatnya berapa? Minus 2,2. Nanti kalau misalkan ada bias, nanti ditambah B. Ya, biasnya misalkan ditambah B di sini. Tapi karena kita abaikan biasnya sama dengan 0, berarti kita tulisnya 0 dulu ya. Terus kemudian di sini sama, jadi 3 dikali minus 0,1 di sini, terus 0,8 dikali sama 1 sama minus 2,2 gitu. Jadi dia mengubah kuantifikasi yang awal 0,8 sama 3 menjadi masing-masing di hidden layer minus 22, minus 2,2 seperti itu. Nanti baru kita lihat ini ke sini. Ini ke sini juga kasih nanti ada bobot lagi. Bobot lagi misalkan di sini 4 terus di sini berapa gitu ya. Nanti kita tentuin misalkan ini 3 gitu. Di internal minus 2,2 dikali 4 minus 2,2 kali 3 seperti itu. Nah, ini misalkan di sini 1 dan minus 2. Nah, di sini nanti kita dihitung 1 kali minus 2,2 gitu ya. Di sini. Terus ditambah minus 2 dikali minus 2,2. 2 hasilnya 2,2. Nah, ini urutan chartnya. Jadi kalau misalkan energinya 40%, number of release-nya adalah 3, itu dia punya potensi viralnya di nomor 2 seperti itu. Itu contoh. Karena kalau sebelumnya, kalau misalnya kita pakai supervised learning, mungkin nanti 0,8 ya, misalkan dikali bobotnya misalkan di sini adalah 0,5 misalkan ditambah 3 dikali 0,5 gitu ya. Nah, ya di sini nanti tadi 0,4 misalkan di sini ya. Terus ditambah sama 1,5. Di sini 1,9. Ya, hampir mirip-mirip lah ya. Antara di sini dengan yang di sini. Di sini 2,2 dan seterusnya. Cuman kalau misalkan menggunakan ini, kita bisa tahu nih hubungan antar variabelnya dulu sebelum kita masuk ke goalnya, di targetnya seperti apa. That's why perumusan dari neural network sederhana itu adalah perkalian gitu ya. Terus abis itu di sum ya, ini sama ya. Perkalian kemudian di sum. Terus nanti ntar kalau itu ada mekanisme dot product gitu ya, yang diaplikasikan di sini. Dan kemudian nanti ada bias atau B gitu ya. Nah, ini prosesnya dilakukan secara sequence satu persatu, bertahap gitu ya. Pertanyaanku adalah, kalau misalnya kita udah tahu gini, selanjutnya apa? Aku mau share ke teman-teman salah satu fitur menarik dari neural network adalah namanya activation function. Gitu. Ini yang membedakan dengan yang lain. Kalau misalkan kita berbicara model linear, itu artinya garisnya cuma kayak gini doang ya. Misalkan di sini Y sama dengan AX plus B, seperti itu ya. Terus ada juga linear juga di sini, yang memisahkan antara biru dan merah. Jadi kalau misalkan dia lengkung, berarti kan dia AX kuadrat, ya, karena lengkungan ditambah B. Nah, non linear itu gimana kita mengusahakan supaya si garis itu melingkari si biru gitu ya.
Ini bukan artinya overfitting ya, tapi dalam arti mempermudah model itu mengcapture data yang mau dianalisisnya, memisahkannya lebih in detail seperti itu. Nah, kalau misalnya kita rumus matematis bisa, jadi mungkin ntar jadi EY sama dengan AX kuadrat ditambah apa lagi AS pangkat 3 gitu, let's say kayak gitu, dan seterusnya ditambah-tambahin sampai dia ngebentuk lingkaran kayak gini. Nah, kita akan menggunakan gimana caranya bisa bentuk seperti ini namun tidak kompleks seperti ini dengan salah satu mekanisme nonlinear conditionnya. Nah, ini gunanya kalau misalnya kita pakai rumus matematis, nanti ada garis ini untuk memisahkan warna biru dan warna merah gitu misalnya gitu. Nah, kita bisa pakai berbagai activation function, ada namanya sigmoid ya. Sigmoid itu nanti entah dari range minusnya berapa terus sama itunya 10-nya berapa gitu. Jadi entah di antara 1 sampai 0. Terus kemudian tan H itu dari 1 sama minus 1. Terus relu dari 0 sampai dia positif-positifnya berapapun itu tak terhingga gitu ya. Terus di sini Leaky relu gitu ya. Di sini ada negatif sampai positifnya berapa bebas, terus max out, elu dan seterusnya. Banyak banget activation function. Maksudnya ini gimana sih? Ya nanti ntar kalau misalkan teman-teman ada contoh ya, misalkan pakai relu lah contoh ya. Si scoring yang di sini, yang ini kan ini minus 22,22 kan? Ya kan? Yang skor di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis max 0, minus 2,2, jadi nanti dia akan mengembalikan skornya tuh jadi 0, bukan minus 2,22 seperti itu. Itu kalau relu. Nah, tan H juga sama gitu ya, terus sigma juga sama. Jadi nanti dia mensubstitusi value yang kita hasilkan gitu ya, sesuai range yang ada di activation function seperti itu ya. Kita akan kenalan terkait neural network, tapi di sesi kali ini aku nggak akan share teknisnya ya, sesuai yang aku infokan di awal, tapi akan bentuk aplikatifnya. Nah, pengertian singkatnya, neural network adalah bagaimana membantu mesin untuk meniru cara otak manusia bekerja. Caranya gimana sih dia belajar menirunya? Dia mengenali pola data. Ini aku highlight. Terus, dia akan menyesuaikan bobot koneksi antar neuron. Oke, ini teknis banget nih. Bentuk aplikatifnya seperti apa? Bayangkan kita membutuhkan sebuah model yang bisa memprediksi apakah ini kucing atau tidak, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan peranan tersebut, kita misalkan punya tim, gitu ya. Tim alpha, misalnya tim alpha. Tim alpha itu terdiri dari 8 orang yang akan mengakses gambar-gambar yang masuk dan diprediksi apakah ini kucing atau tidak. Nah, nanti ketika si tim alpha ini belajar, nanti pasti ada yang evaluasi kan. Nah, evaluasinya ini adalah namanya Yono. Yono adalah tim evaluasi, yaitu supervisor di sini. Peranan Yono di luar dari yang belajar. Jadi Yono itu cuma peranannya memvalidasi jawabannya udah benar atau belum. Seperti itu. Jadi dia nggak ada di dalam tim alpha, tapi dia yang melihat jawaban si tim alpha ini udah benar atau salah gitu ya. Jadi tim alpha nanti keluar gitu ya ke Yono. Yono kasih gambar nih gitu ya. Terus nanti tim alpha ngambil gambarnya masukin ke kelas gitu ya. Kelasnya ada 8 orang gitu ya. Terus dari kelas itu akan berdiskusi gitu ya, mesepakati ini gambarnya apakah kucing atau tidak. Nanti kalau dapat jawabannya, dia akan samperin lagi ke Yono. Terus Yono akan nanya, jadi jawabannya ini kucing atau bukan? Nanti tim alpha bisa bilang ya or tidak. Seperti itu. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini, kan aku bilang tadi ada di dalam satu kelas kan. Satu kelas isinya 8 orang. Nah, berbicara 8 orang ini berarti kan kita harus bagi-bagi job desk nih. Nah, dalam membagi job desk pasti kan ada tim leadernya sama ketua kelasnya gitu. Nah, kita punya tim leadernya 2 gitu
gitu ya. Tim leadernya 2, kita namanya Angel di sini, terus dan Ani gitu ya. Nanti ada ketua kelas namanya Beno di sini. Beno yang akan berhubungan langsung dengan Yono terkait hasilnya. Seperti itu. Nanti di Angel selaku tim leader, dia punya tim lagi di belakangnya, yaitu ada Andri gitu ya. Terus ada Bena gitu ya. Terus ada Lani gitu ya. Ini timnya Angel. Nah, timnya Ani ini ada Ari dan Julius. Ya, gitu ya. Jadi ada 8 orang ya. 8 orang dibagi-bagi nih, bagi-bagi peranannya masing-masing. Oke, di sini. Nanti peranan Beno adalah dia akan keluar dan Yono akan nanya, ini kucing atau tidak gitu ya. Jadi peranan Yono kayak gitu, peranan ini cuma nanya doang. Nanti ntar Beno akan keluar bilang, oh itu kucing gitu. Nanti si Yono itu akan kasih gambar, misalkan dia kasih gambar ini. Gini ya, kasih gambar ini ke si Beno gitu ya. Nanti Beno ambil gambarnya masukin kelas. Nanti kelasnya ini berdiskusi bareng-bareng gitu ya. Terus udah sepakat, baru nanti Beno keluar lagi nih bilang, oh ini kucing gitu, udah gitu. Nah, cara mereka berdiskusi itu kayak gimana sih untuk bisa nentuin apakah ini kucing atau bukan? Caranya adalah dia akan bikin probability gitu. Cara probability gimana? Jadi misalkan contoh, kita ngebagi-bagi antara gambar-gambarnya. Misalnya ada gambar kucing gitu ya. Terus ada gambar bebek di sini yang dilatih. Ini ya. Misalkan ini lagi ngelihat dari sisi mata gitu ya. Terus ada gambar beruang di sini. Oke, bagian matanya. Oke, di sini. Nah, gitu. Oke. Nanti di sini dia akan bekerja dalam range 0 sampai 1. Let's say kayak gitu ya. Nah, di sini 0 sampai 1. Segini. Oke. Jadi 0 itu adalah si beruang, 1 itu adalah si kucing. Semakin dia mendekati 1, berarti dia potensi kucing. Semakin dia mendekati 0, dia artinya beruang. Seperti itu. Nah, itu untuk jenis probability-nya. Nah, si Andri, Bena, Lani, Ari, Julius, Ani, Angel, dan Beno ini ngapain sih di dalam kelas? Nanti Angel itu akan membagi-bagi bagian part yang harus dianalisa gitu ya. Sama Ani dan Beno tuh akan menganalisa secara keseluruhan. Jadi ngambil conclude gitu ya. Jadi misalkan peranan si Andri itu memeriksa mata. Saya bagian ini. Nah, peranan Bena dia ngecek bagian hidung. Gitu ya. Hidung dan mulut lah ya di sini. Nah, si Bena di sini. Bena akan ngecek sini. Terus Lani peranannya akan memeriksa telinga. Gitu ya. Di sini. Oke. Nanti peranan Angel adalah ngevalidasi gambaran besarnya. Seperti itu. Jadi nanti ntar Angel itu akan ngambil gambar besarannya di sini. Jadi dia di sini. Nah, oke. Ini Angel. Kemudian Ari dan Julius ngapain? Ari dia akan memeriksa bagian kakinya, yang mengindikasi apakah dia kucing atau bukan. Oke. Nah, sini. Nah, ini akan diakses sama Ari. Nah, sedangkan si Julius dia akan mengakses dari bagian ekor sampai badannya, gitu ya. Gitu. Nah, oke. Nanti kan gambar ini kan jadi satu nih antara kaki sama badan. Berarti nanti dia akan ngebentuk seperti ini, gitu ya. Kaki sama badannya kan jadi satu. Nah, oke. Nanti si Ani ini yang meriksa ini, terus nanti Beno itu keseluruhan part
Nah, ini adalah peranan dari kelompok yang ada di dalam tim alfa. Jadi, untuk memudahkan mereka menganalisis, dia harus membagi-bagi kuenya kan, supaya analisa. Nah, ini yang dikatakan sebagai inputan. Oke, tadi kan di sini ada dijelasin adalah input, hidden, sama output kan. Nah, ini adalah input layer. Oke, di sini. Dan yang di tengah adalah hidden layer. Sini. Ini hidden layer. Dan yang terakhir, si Beno adalah output layer. Oke. Nah, kemudian cara dia bisa tahu adalah kucing atau tidak, dia akan menggunakan namanya bobot. Tadi aku udah spill di awal bahwa akan bekerja berdasarkan probabilitas, gini ya, probabilitas yang menentukan dia itu kucing atau tidak, ya kan? Oke, nanti si Adri, Bena, sama Lani dia akan assess nih secara masing-masing. Misalkan Andri bilang, oh aku melihat kalau gambar yang dia lihat bagian matanya itu adalah kayaknya kucing, dia kasih skornya adalah 0,9, biasanya kayak gini. Terus si Bena juga ngasih assess, oh ini kayaknya kucing sih, dia ngasih 0,9 juga. Terus Lani ragu-ragu nih, ini bisa kucing bisa beruang, berarti dikasih 0,8. Terus Ari juga assess, wah ini bisa juga beruang nih, dia juga kasih 0,8. Julius yakin ini adalah kucing, dia kasih assess nilainya 0,9 dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, dari masing-masing timnya itu dia akan mengerucut. Nah, karena kebetulan ada adalah timnya Angel, Bena pun sama, terus si Lani juga sama ya di sini. Nah, sekarang penentu ada di Angel. Nah, peranan Angel dia akan ngasih bobot nih untuk masing-masing bagian. Let's say dia ngasih kan si Adri kasih 0,9 kan. Nah, si Angel kasih bobot kalau bagian mata itu 0,7 misalkan. Terus nanti dia akan jumlahkan scoringnya di si Bena 0,9. Bobot dari bagian mulut dia assess 0,2. Oke, terus bagian telinga dia kasih bagiannya si Lani ya 0,8. Itu dikasih bobotnya adalah 0,1. Jadi total bobotnya harus sama dengan 1 ya. Seperti itu ya di sini. Oke, gini. Oke, di scoringnya. Iya, oke. Jadi 0,9 kali 0,7 terus ditambah 0,9 dikali 0,2 ditambah 0,8 dikali 0,1 gitu ya. Nah, ini adalah scoring dari penilaian si Angel. Ya, kurang lebih ya sekitaran di 0,8 lah ya di sini skornya. Oke. Kemudian sama juga Ari dan Julius. Gitu ya. Si Ani ngasih scoringnya gimana? Nah, scoringnya dia 0,8. Untuk bagian kaki itu dikasih bobot 0,5. Terus bagian ekor dia juga kasih bobot 0,9 dikali 0,5 gitu ya. Nah, ini roughly sekitaran 0,85an ya. Berarti aku kasih bobot di 0,8 seperti itu. Nah, di sini kemudian nanti si Beno dia akan ngebobot lagi nih dari bagian Angel sama si Ani seperti itu ya. Jadi kan kayak 0,8 ya, 0,8 di bagian kepalanya mukanya Angel dikasih nilai scoringnya adalah 0,5. Terus bobotnya terus 0,8 dikali 0,5 lagi. Karena totalnya 1 kan, 0,5 tambah 0,5 jadi total 1. Berarti dia dapat resultnya 0,8. Nah, kalau 0,8 ini akan mendekati dengan kucing kan. Berarti nanti Beno itu bisa mengkuantitatif bahwa ketika ditanya gambar ini adalah apa? Gambar ini adalah dia bisa jawab kucing. Gitu ya. Ke supervisornya Yono gitu. Terus Yono bilang, "Oh, kamu benar." gitu. Nah, proses ini dia akan simpan.
ya, proses scoringnya termasuk bobotnya dia akan simpan. Kecuali ketika dia prediksi misalkan, oh ini kucing, ternyata si Yono bilang itu salah, berarti nanti si Beno dia akan kembali ke kelas gitu ya. Balik ke kelas tuh dia akan evaluasi, Angel jawaban kamu salah, sama Ani ini kita bukan kucing nih jawabannya, coba kamu cek lagi ke teman-teman yang lain gitu ya, bener nggak scoringnya gitu ya. Nanti dari Angel akan nerusin lagi nih ke Antri, ke Bena sama Lani gitu ya. Oh kayaknya kalian probability-nya salah deh, harus disesuaikan lagi. Misalkan let's say harusnya berapa gitu, coba cek lagi gitu. Nanti Andri cek, oh ternyata bukan 0,9, ternyata 0,8 dan seterusnya. Nanti diubah, nama Angel juga bobotnya diganti lagi, Angel bisa nyesuaiin lagi supaya secara outputnya bisa sesuai seperti itu. Nah ini adalah bentuk dari neural network itu sendiri. Jadi di belakang layar tuh sebenarnya dia kayak kumpulan dalam tim itu untuk ngeprediksi something yang mau kita tanyakan gitu ya. Ya, ini peranan dari neural network. Jadi di saling connectivity dari masing-masing titik, dari masing input, hidden layer sama output, sampai dia nanti akan menghasilkan prediksinya apa gitu ya. Nah nanti ntar dites lagi dengan gambar yang baru. Misalkan nanti ntar masuk gambar beruang gitu ya, nanti dia masuk nih gambar beruang, dia hasilnya apa nih, misalkan kayak gini, nanti tiba-tiba dikasih gambar latihannya adalah gambar beruang, berarti kan nanti si Adri bisa bilang nih, oh ini bukan 0,9 nih, ini kayaknya 0,1 gitu, karena dia mendekati gambar beruang. Terus nanti Bena juga sama, nanti di-adjust, nanti dia akan return terus. That's why ketika teman-teman mengembangkan neural network, fokusnya adalah bagaimana dataset yang mau diolah itu udah cukup banyak supaya ketika di modeling itu bisa jalan dengan cepat seperti itu, dan bisa ngebantu dengan akurasi yang lebih baik lagi. Karena kalau semakin sedikit datanya, akurasinya semakin jelek. Tapi ketika datasetnya makin banyak dan kita menggunakan neural network, itu akan membantu modeling neural networknya untuk memprediksi lebih tepat sasaran seperti itu. Ini karena kebetulan 3 gambar dan gambarnya beda-beda, nggak ada similar gitu ya. Si model masih cukup canggih untuk membedakan antara kucing, bebek, dan beruang. Bayangkan nanti kucing ini berbelang-belang, ternyata itu harimau. Nah, kalau bisa jadi model bisa salah, karena kan yang dilatihnya cuma 3 gambar ini. Sedangkan ketika ada gambar harimau masuk, dia nggak usah ngeprediksi bahwa itu adalah harimau. Seperti itu. Ini contoh dari aplikatif dari neural network gitu ya. Jadi ini adalah bentuk connectivity-nya antar tim gitu ya, dari Andri, Bena, Lani, Angel, Ani, dan Beno, sama Ari dan Julius untuk memprediksi apakah ini kucing atau tidak. Semoga teman-teman kebayang terkait contoh neural network. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh drop komen di bawah ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari video ini. Semoga apa yang kebagikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman terkait pembelajaran deep learning. Jangan sungkan untuk drop komen di bawah. Atau misalkan ada feedback terkait materi yang perlu kita angkat ke depannya, boleh juga drop komen di bawah ya. Setiap hari Senin kita akan selalu update terkait pembelajaran Excel, Rabu ada Python, dan Jumat ada Artificial Intelligence. So teman-teman bisa stay tune dengan subscribe akun channel YouTube ini. Itu dulu untuk sesi kali ini. Sampai